Hai, aku Dina dan aku berumur 19 tahun. Sebulan yang lalu, aku mengetahui bahwa aku dibeli seharga 3 juta dolar. Begini ceritanya. Aku tinggal di sebuah rumah besar dengan seorang pria, namanya Jim. Dia berusia 36 tahun, sangat kaya dan bukan ayah kandungku. Dia menjadi waliku ketika aku berusia sekitar 5 tahun. Aku tidak ingat orang tuaku. Jim memberitahuku bahwa dia mengambil aku dari sebuah panti asuhan. Ayah, maksudku Jim, punya beberapa teman dan aku cukup baginya. Benar saja, dia tidak suka ketika aku memanggilnya ayah. Dia selalu memintaku untuk memanggilnya dengan nama saja. Aku dan Jim hidup seperti keluarga pada umumnya. Sampai saat ulang tahunku yang ke-18, sampai suatu malam, aku melihat ia duduk di samping tempat tidurku. Dia hanya menatapku ketika aku sedang tidur. Kemudian, dia menjadi sangat malu ketika dia tertangkap basah sedang memperhatikanku dan pergi tanpa penjelasan. Pagi berikutnya, ia melarang untuk memanggilnya ayah karena kami tidak mempunyai hubungan darah. Dia terlihat ingin mengatakan hal lainnya, tetapi berhenti dan tetap tidak mengatakan apa-apa. Sejak itu, hubungan kami menjadi tegang. Meskipun begitu, Jim selalu baik dan penuh kasih sayang kepadaku. Hanya sekali aku melihat kemarahannya. Itu terjadi sekitar 6 bulan lalu, ketika Mike muncul di gerbang rumah kami. Seorang pria yang mengobrol denganku selama beberapa bulan, tetapi belum pernah bertemu di kehidupan nyata. Jim memberitahu para penjaga untuk tidak membiarkannya masuk, dan aku diharuskan pergi sendiri ke Mike. Dia kembali dengan raut wajah sangat marah dan melarangku untuk bertemu dengan Mike lagi. Di keesokan pagi, aku bahkan tidak dapat menemukan akun Mike dimanapun. Tampaknya akun itu telah menghilang. Terkadang rekan bisnis Jim datang. Di salah satu malam, aku menemukan sebuah fakta. Ada 5 orang yang nongkrong pada malam itu. Di antara mereka, aku hanya mengenal Brian, yang termuda dari teman-teman Jim, dan yang selalu menatapku dengan, tatapan yang aneh. Tatapannya membuatmu merasa telanjang. Dia membuatku merasa sangat malu. Kali ini, pertemuan itu berlangsung hingga larut malam. Dan ketika semua orang berada di kantor, aku pergi ke taman. Aku membalikan badanku saat mendengar langkah kaki. Aku melihat Brian dan mencium aroma whisky yang kuat. Dia sangat mabuk dan berbicara omong kosong. Dia menyentuh tanganku, atau rambutku, atau pinggangku. Ketika aku mencoba untuk pergi, dengan agresif dia menarikku ke dalam pelukannya. "Kamu berpura-pura menjadi siapa?" Dia berkata. "Aku tahu segalanya tentang kamu dan tentang Jim. Si bodoh itu membelimu seharga 3 juta dolar dari si gila itu. Hei, mungkin aku juga akan membelimu. Coba, sebutkan hargamu." Aku menatapnya dalam, karena tidak mengerti. "Percayakah kau padaku?" Dia melanjutkan. "Ini, kuberikan sebuah nama dan alamat untukmu. Pergilah dan bertanya pada dirimu sendiri." "Hei, tunggu. Mengapa aku memberitahumu?" "Kamu mungkin cantik, tetapi jelas kamu sama gilanya." Lalu Brian berjalan terseok-seok ke arah rumah. Sepanjang malam, kata-katanya mengalir di kepalaku. Aku ingat setiap kalimatnya, nama yang ia teriak ke wajahku, dan alamatnya. Keesokan harinya, ketika Jim pergi, aku pergi ke terminal bus. Jika aku tidak salah, hanya 1 jam jarak bus memisahkan saya dari igauan seseorang yang mabuk. Atau kebenaran mengerikan yang dikatakan Brian kepada saya. Sesampainya di sana, aku melihat sebuah rumah tua. Rumah itu tampak ditinggalkan, tetapi ketika aku mengetuk pintunya, ada seseorang yang menjawab. Pintunya kemudian terbuka. Ruangan di dalamnya terasa gelap dan lembab sekali. Di sebuah kursi, duduk seorang wanita tua. Dia melihatku dan berkata, "Rosie, aku senang kamu telah kembali." Aku berada di sana sekitar 30 menit, tapi wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi.
Jelas dia sudah gila. Aku sedang beranjak pergi ketika tiba-tiba sebuah foto di dinding menarik perhatianku. Wanita yang ada di foto itu adalah dia, tetapi jauh lebih muda. Dan di sebelahnya ada seorang gadis seusiaku dan seorang gadis kecil sekitar 4 tahun. Hei, gadis itu adalah aku. Aku punya satu foto dari kehidupanku di masa lalu yang diberikan oleh Jim saat aku masih kecil. Di foto itu, aku duduk di atas kuda poni putih. Aku langsung mengenali bayi dalam foto yang terpajang di dinding itu. Itu aku. Aku mengambil foto itu untuk meminta penjelasan dari Jim. Tapi ketika aku keluar dari rumah, limusin hitam milik Jim sudah terparkir menungguku. Aku belum pernah melihat Jim begitu takut. Dalam perjalanan pulang, dia memberitahuku tentang segalanya. Ketika Jim seusiaku, dia berkencan dengan seorang gadis. Namanya Rosie. Ibunya menentang hubungan mereka. Dan karena ibu itu memiliki pengaruh pada putrinya, Rosie segera berhenti menemui Jim dan akhirnya mereka putus. 5 tahun kemudian, Jim mengetahui bahwa Rosie meninggal, tapi putrinya tetap tinggal. Ada gosip yang beredar dan banyak yang menuduh ibu Rosie tentang kecelakaan yang menimpa putrinya. Kemudian, Jim muncul lagi di rumah nenek. Ketika dia melihatku, dia langsung menyadari bahwa nasib yang sama akan terjadi padaku. Aku terlihat seperti pengecut dan ketakutan, gemetar, dan takut akan segala sesuatu di dunia. Jim meminta pada nenek untuk membiarkan dia mengambil alih asuhku. Nenek hanya tertawa dan mengatakan pada Jim bahwa dia ingin $3 juta untuk mengakhiri semuanya dan tidak mau lagi melihat Jim. Beberapa bulan kemudian, Jim kembali datang dengan membawa uang. Jim membawaku pergi dan menanyakan banyak pertanyaan agar aku mampu menghilangkan ingatan buruk yang terjadi di masa lalu. Jadi aku tumbuh besar dan semakin mengingatkan Jim pada Rosinya, baik dalam penampilan maupun karakter. Jim tidak pernah menginginkan ini terjadi, tapi dia tidak dapat melakukan apa-apa tentang perasaannya. Jim sangat mencintaiku sebagai seorang ayah akan mencintai putrinya. Sepertinya aku merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Jim. Tapi Jim berusia 36 dan aku baru 19 tahun. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus aku lakukan? Tetap tinggal dengan Jim? Atau pergi untuk memulai kehidupan yang baru? Tuliskan di kolom komentar apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisiku ya.